Orang kan bilang luar, oh ada yang bilang hyperinflasi loh baru-baru ini di TikTok. Kita menuju hyperinflasi, padahal dia nggak tahu definisi hyperinflation itu apa. Bisa 4%, bisa 5%, itu bukan hyperinflasi ya. Tapi dia nakut-nakutin akan itu. Ternyata ini tumbuhnya berapa inflasinya? Setelah faktor subsidi hilang dari sistem. Jadi itu kondisi sekarang. Jadi kalau itu bikin cerita, jangan asal bikin cerita. Lihat data yang betul. Datanya seperti itu karena saya mengamati ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kondisi kita stabil, aman. Ada tantangan ya, tapi kita monitor terus, orang kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Kita akan pastikan domestic demand kita kuat dan kita pastikan juga daya saing barang kita di luar negeri akan bagus. Antara lain apa? Saya akan panggil perusahaan tekstil, sepatu, yang membutuhkan permajaan mesin segala macam akan saya kasih bunga rendah lewat program dari Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Nanti saya akan tanyakan ke Kementerian Perindustrian perusahaan-perusahaan mana aja yang butuh itu. Jadi kita akan lebih aktif menghidupkan private sector. Karena private sector kontribusinya berapa? 90% kira-kira perekonomian. Next. Ini surplus neraca perdagangan menopang ketahanan eksternal Indonesia. Itu di tengah gejolak seperti ini, barang kita masih bersaing di pasar global. Ini kita lihat neraca perdagangnya surplus terakhir berapa? 3,32 miliar dolar di bulan itu, netnya kalau lihat garis hitam itu kan plus terus sepanjang tahun. Jadi kondisi eksternal belum pengaruhi secara negatif ekonomi kita. Ini surplus berarti kita masih bisa bersaing di pasar global. Lihat ekspor Januari-Maret mencapai 66,48 miliar, impor mencapai 10,05 miliar, 61,30 miliar, Oke, next. Jadi dari eksis eksternal ini, arus modal asing mulai kembali katanya, walaupun sempat kita babak belur. Anda lihat yang paling kanan tuh, aliran modal asing mulai terlihat di bulan April naik lagi, terutama di SBN dan SRBI. Itu yang masih keluar sedikit di saham, tapi Anda lihat yang SBN sudah naik, SRB juga naik, tapi netnya yang hitam tuh udah naik 38,5 itu triliun rupiah udah masuk lagi. Jadi apalagi sekarang mereka lihat kondisi ekonomi kita bagus, kan sebelumnya banyak noise. Kita mau jelek, mau hancur, lah mau ini, lah mau itu. Dengan ini harusnya sih ini akan makin banyak yang masuk ke sini dan harusnya rupiah juga akan menguat sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Berikutnya. Next. Inflasi halaman 7. Ini beda. Nah ini dia. Loncat ya. Coba yang balik ke sebelumnya. Nah ini. Anda lihat di bulan Maret kredit tumbuh 9,5. DPK-nya tumbuh 13,6%. Ini kalau waktu saya di LP, saya senang banget kalau DPK-nya tumbuh. Dulu biasanya tumbuh cuma 6%. 6% itu saya dapat uang sekitar 17 triliun. Kalau tumbuh 13, kira-kira dapat 2 kali lipat tuh. 30 lebih. Tambah return on investment, LPS duitnya banyak tuh, 40 triliun lebih tuh. LPS senang tuh. Mana Pak Minto? Pak Minto ntar duitnya banyak sana.
Coba yang penting adalah itu, lihat yang hijau, laju pertumbuhan M0, primary money, base money, itu di bulan April minggu kedua itu tumbuhnya 18%, dan on average di tahun ini tumbuhnya double digit. Artinya pemerintah dan bank sentral menjaga suplai uang di sistem cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau dia bertahan di situ terus 18% terus, atau let's say 15%, kredit pelan-pelan akan tumbuh ke arah 15%. Artinya ekonomi kita akan berjalan lebih cepat lagi karena private sektornya jalan. Ini yang saya bilang dulu, saya mau hidupkan mesin private sama mesin pertumbuhan pemerintah. Belum sempurna, tapi mulai berjalan. Hasilnya dari mana? Mulai dilihat dari pertumbuhan ekonomi 5,61% tadi. Dan di suku bunga juga kelihatan mulai turun. Kalau bunga turun kan biasanya ya cost of capital turun, ekonomi akan jalan lebih cepat. Jadi ini adalah resep fondasi untuk tumbuh harusnya menuju ke arah 6% secara bertahap. Next. Jadi kita menjalankan kebijakan konsisten dan ya mulai terlihat. Terus apakah gara-gara itu uang kebanyakan ekonominya inflasinya tinggi? Orang kan bilang luar, oh ada yang bilang hyperinflasi loh baru-baru ini di TikTok. Kita menuju hyperinflasi, padahal dia nggak tahu definisi hyperinflation itu apa. Bisa 4%, bisa 5%, itu bukan hyperinflasi ya. Tapi dia nakut-nakutin akan itu. Ternyata ini tumbuhnya berapa inflasinya? Setelah faktor subsidi hilang dari sistem, otomatis ya. Itu angka terakhir hanya ini 2,4 April itu 2,4%. Itu angka yang saya sebutkan selama ini kan. Kalau dihilangin musimannya segitu, bukan musiman, faktor segitu angkanya. Jadi inflasi masih terkendali. Kalau harganya pasti ada naik, ada turun, tapi secara agregat seperti ini, artinya kenaikan harga tidak menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. Dan ini adalah angka yang ya sempurna ya untuk target kita ya Pak ya, target 2,5 plus minus 1. Jadi ini hal yang bagus. Pemerintah akan menjaga daya beli nggak tergerus. Ini kita pastikan terus sampai ke depan terkendali terus inflasinya. Padahal udah April ya angka itu ya. Jadi ekonomi kita nggak kepanasan, hiperinflasi masih jauh. Itu pengamat-pengamat itu mesti belajar lagi gitu. Gak semua ya. Ada yang jelek-jelekin saya lihat mereka bilang hyperinflation. Pokoknya ceritanya ngeri deh. Terus next. Apa yang kita ceritain? Next. Aktivitas ekonomi. Ini data-data ini kan. Ini kita pakai biasanya untuk melihat overallnya seperti apa. Sekarang kita udah tahu kan. Triwulan pertama tumbuhnya 5,6. Berarti ini inline dengan ini sudah memprediksi angka-angka yang terjadi sekarang. Jadi angka-angka ini kita monitor terus dari bulan ke bulan. Kalau ada yang melemah, kita perbaiki kebijakannya. Dari situ kita tahu nanti ekonomi seperti apa. Jadi